Asap tebal membumbung dari sebuah pabrik minyak sayur yang terbakar di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan meludeskan hampir seluruh bahan baku kopra. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Bogor diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menyebut api pertama kali muncul dari tempat produksi. Penyebab pembakaran berasal dari salah satu tungku pengolahan minyak meledak. Kami mendapat laporan bahwa yang terbakar blower. Ternyata setelah sampai ke TKP, industri pengolahan kopra untuk menjadi minyak. Penyebab kebakarannya tungku meledak. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani unit Reskrim Polsek Panongan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 10 unit bangunan kayu di pinggir pantai, Kelurahan Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara, ludes terbakar. Seorang lansia berusia 66 tahun tak sempat menyelamatkan diri dan ditemukan tewas dalam kebakaran tersebut. Kebakaran hebat menghanguskan 10 unit bangunan rumah kayu di pinggir pantai Belawan, kawasan Jalan Lorong Pertamina, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Warga berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air laut. Namun si jago merah dengan cepat merembet dari bangunan satu ke bangunan rumah lainnya. Para korban tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Bahkan seorang lansia, yakni Kartini, 66 tahun, yang menderita kelumpuhan, sekaligus pemilik rumah asal muasal api, tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Di mana kami tinggal? Bantulah kami, itulah harapan kami, minta bantu. Akibat kebakaran ini 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dengan kerugian mencapai 600 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dituduh melawan saat ditangkap, seorang pria tersangka kasus pencurian di Lampung Timur harus meregang nyawa usai ditembak oleh oknum petugas kepolisian. Mirisnya, kejadian penembakan tersebut dilakukan di hadapan istri dan anaknya. Sadia, istri Ramadan ini menjelaskan rentetan kejadian yang menimpa suaminya saat diamankan petugas kepolisian di kediamannya Desa Batubada, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Akhir Maret 2024 lalu, pria 31 tahun tersebut dituding melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya saat akan diamankan. Sehingga petugas mengaku terpaksa melakukan tindakan tegas yang dilakukan di hadapan anak dan istrinya. Tuduhan tersebut dibantah pihak keluarga bahwa Ramadan ditembak ketika saat dirinya menuju ruang tamu dan berpapasan dengan petugas kepolisian usai memperbaiki sandal di ruang tengah rumahnya. Diseret sama polisi lagi. Teman 2 polisi itu ke depan. Habis nyampe depan saya rangkul lagi suami saya. "Mah, tolong saya, Mah," katanya gitu. Saya pegang lagi tangannya. Habis itu gini katanya, langsung lemas, dia lepas tangannya, saya pegang. Terkait dengan aksi penangkapan yang dilakukan dan kemudian ada keterangan bahwa saudara Ramadan melakukan perlawanan dengan Sempi. Sedangkan proses waktu di lapangan bahwa proses penembakan yang dilakukan pada saat kepolisian itu adalah di depan anak dan istrinya, dan kemudian dari keterangan istrinya bahwa Ramadan tidak sama sekali melakukan perlawanan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangkap buronan Interpol asal China di Batam, Kepulauan Riau. Ya, tersangka ditangkap saat menuju Indonesia dari Singapura untuk liburan. YZ, buronan Interpol asal Cina ini diamankan saat akan melintas Pelabuhan Internasional Batam Center 2 Desember 2024 menggunakan kapal Majestic dari Pelabuhan Internasional Harbour Front, Singapura. YZ ditangkap saat hendak liburan ke Batam. YZ merupakan buronan yang bertanggung jawab untuk transfer dan mencuci uang dari hasil judi online.
Tim Inteldakim berkoordinasi dengan tim penyidik Direktorat Wasdakim dan Interpol Indonesia sehingga diperoleh informasi atas secondary check bahwa benar yang bersangkutan merupakan subjek red notice atas permintaan dari NCB Beijing. Selain itu, YZ diduga terlibat dalam geng kriminal yang bertanggung jawab mentransfer dan mencuci uang platform judi online dengan keuntungan sebesar 130 juta yuan atau setara dengan 284 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan guru olahraga mereka. Modusnya memperbaiki gerakan siswi saat berolahraga dan mengecek uang saku di seragam yang dipakai. Guru olahraga yang berstatus sebagai pegawai negeri ini harus mendekam di Mapolres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pria mengajar di salah satu sekolah dasar negeri ini ditahan setelah laporan orang tua yang anaknya jadi korban pencabulan. Modus pelaku berpura-pura memperbaiki gerakan siswi saat senam dan mengecek uang di saku di seragam yang dikenakan muridnya. Bahkan tidak segan pelaku menyekap muridnya di kamar mandi saat ganti baju. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini sudah membuat trauma siswa karena hal-hal yang dilakukan oleh tersangka dalam mendekati siswa atau membetulkan gerakan kegiatan pada saat pendidikan olahraga itu sudah menyentuh alat-alat vital dari para korban. Mungkin kalau sanksi mungkin pemecatan dari VNS-nya itu Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku di ASN. Polisi masih menerima laporan dari orang tua yang anaknya menjadi korban pelecehan guru olahraga. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang dokter kecantikan gadungan sekaligus pemilik klinik kecantikan akibat praktik yang tidak memenuhi standar kedokteran. Dokter kecantikan gadungan dari sarjana perikanan tersebut kerap mengunggah video praktiknya di media sosial. Subdit Renata di Satreskrimum Polda Metro Jaya menangkap RA, seorang dokter kecantikan gadungan, sekaligus pemilik kecantikan Ria Beauty bersama dengan DN, seorang karyawati klinik sekaligus asistennya. Diketahui RA yang berdomisili di Malang, Jawa Timur ini kerap memamerkan praktik kecantikannya di media sosial miliknya yang kerap menjadi sorotan karena praktiknya terlihat ekstrim hingga membuat pasiennya terluka. Pelaku kerap membuka atau menawarkan praktik klinik kecantikan di hotel melalui unggahan sosial media miliknya. RA, pemilik klinik kecantikan ilegal ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan bersama asistennya 1 Desember lalu usai melakukan praktik kecantikan yang tidak sesuai standar kesehatan kepada 7 orang pasien. Pelaku juga diketahui seorang sarjana pertanian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. Tersangka bukan merupakan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara membuka jasa, menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara digosok menggunakan alat Akibat perbuatannya melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kedua pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Di Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Khairudin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Cuaca ekstrim mengakibatkan pohon ukuran besar tumbang dan menutup akses jalan nasional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Pangandaran menuju Banjar maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Sebuah pohon besar tumbang menutup akses jalan nasional Banjar Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tumbangnya pohon menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa sebuah minibus. Pohon juga nyaris menghancurkan rumah warga. Tepat di Dusun Emplak Blok Saung Bulet, Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, hujan dan angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menutup badan jalan dan nyaris menimpa rumah warga. Tiang listrik pun ikut roboh dan menimpa sebuah minibus. Petugas dan warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon tersebut. Sementara pengguna jalan terjebak kemacetan berjam-jam karena proses evakuasi. Berarti tadi dari Pangandaran ya? Ya. Berapa lama Kang sampai di sini tadi? Mulai antri
jam tadi dari sana. Sebelumnya tahu ada apa ini macet? Oh, kurang tahu, Nggak tahu ya. Dari mana mau ke mana ini? Mau ke Garut. Situasi kondisi bahwa pohon yang tumbang itu kondisinya masih bagus, kuat sebetulnya, tapi tumbang dari akar yang kemungkinan besar bahwa kondisi tanah kita sudah tidak kuat lagi. 1 jam kemudian proses evakuasi pohon selesai, arus lalu lintas pun kembali lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 884 penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di pos lapangan pengungsian Desa Lewoingu, Kabupaten Flores Timur dipulangkan ke kampung asal. Warga mengaku masih takut untuk pulang, terlebih status Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. Sebanyak 321 kepala keluarga yang menghuni posko lapangan Lewoingu dipulangkan ke kampung asal seperti Desa Hewa, Pantai Owa, dan Wayula. Sementara pengungsi dari Desa Nobo, Nawakote, dan Boru belum dapat dipulangkan karena wilayah mereka masih termasuk dalam kawasan rawan bencana dengan radius 7 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Salah satu warga Wayula menyatakan warga masih ada rasa takut pulang. Namun apabila terjadi erupsi lagi, warga akan kembali mengungsi. Terlebih status gunung masih pada level 4 atau awas. Takut juga, tapi nanti dikasih pulang lagi ke sini. Bapak mereka takut ya? Iya. Kalau pulang. Bapak punya rumah bagaimana? Rusak atau gimana? Sampai sekarang kami baru lagi kunjung satu bulan ini. Belum pernah lihat ya? Iya, belum. Tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, rombongan diberangkatkan menggunakan 25 kendaraan bus dan truk milik TNI dan Kejaksaan, serta truk dan pick-up yang disediakan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Meski sebanyak 884 jiwa dipulangkan, kini masih terdapat ribuan jiwa yang bertahan di tenda pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah barang rampasan negara dari berbagai kasus korupsi dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satunya mobil mewah dalam perkara kasus mantan Bupati Bangkalan, Abdul Latif. Dan berikut laporan Dilami dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, di depan gedung KPK Republik Indonesia sudah terparkir mobil mewah Toyota Lexus, yakni mobil hasil sitaan dari perkara kasus korupsi dan juga suap mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif, di mana pihak dari KPK Republik Indonesia melakukan pelelangan dengan harga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat untuk harga di pasaran, mobil Toyota Lexus ini di angka 2 miliar. Sementara itu, tidak hanya mobil Toyota Lexus saja yang dilelang, ini juga ada mobil Mercedes-Benz, kemudian ada motor Harley-Davidson dari sejumlah perkara kasus korupsi di KPK Republik Indonesia. Pelelangan ini memang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nantinya lelang ini akan diberlangsungkan pada 10 Desember 2024. Tidak hanya mobil mewah dan juga motor, KPK juga nantinya akan melelang tas, kemudian juga perhiasan dan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Kalau Anda pemirsa tertarik untuk mengikuti lelang, Anda bisa datang mengunjungi situs lelang.go.id. Nantinya lelang akan dibuka pada 10 Desember 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dederu di iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Jakarta memulai rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 tingkat provinsi. Rekapitulasi dimulai dari wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, dilanjutkan ke 5 wilayah Kotamadya dan akan berlangsung hingga 9 Desember 2024. Ya, tidak menutup kemungkinan rekapitulasi selesai lebih cepat. Dan berikut laporan data Arba dari Pusat Rekapitulasi Pilkada Jakarta. Pemirsa, terkait dengan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarta yang tadi baru dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tentunya pada pertama kali pencocokan akan dimulai dari Kepulauan Seribu yang tentunya menghasilkan bahwa untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono sebanyak 6.578 suara, kemudian dilanjutkan untuk pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 653 suara, kemudian Pramono Anung Rano Karno ini
tercatat ada 7.456 suara. Kemudian untuk suara sah sendiri tercatat ada 14.687, sementara suara yang tidak sah tercatat ada 474 suara dengan total 15.161 suara. Dari total DPT ada 20.908. Namun yang jelas tadi ketika dilakukan doorstop dari Ketua KPU sendiri mengatakan bahwa akan dipercepat pada hari ini sehingga ditargetkan akan rampung pada tanggal 8 Desember 2024 yang akan ditetapkan. Seperti itu. Kemudian adapun untuk kegiatan agenda ini sendiri terdapat 2 agenda. Yang pertama adalah rekapitulasi, kemudian juga penetapan hasil. Kemudian agenda ini memang dilaksanakan sebelumnya pada 7 sampai dengan 9 hasil dari pleno pada malam hari ini. Dari Jakarta, Nata Arman, Dani Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di kediaman Kertanegara. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyebut partainya terbuka untuk Joko Widodo namun tidak dapat memaksa. Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi di Kertanegara Jumat malam. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Keduanya mengaku hanya bertemu untuk makan malam dan sebagai pertemuan balasan atau rindu. Tidak ada keterangan pembahasan isu politik dengan kehadiran Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Jakarta. Pertemuan Prabowo dan Joko Widodo ini merupakan kedua kalinya setelah Presiden ke-7 Joko Widodo purna tugas. Rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara. Saya kira itu ya. Agendanya Ya. tadi apa Pak di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Mau masuk ke partai. Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. lagi tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bertemu dengan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dalam sebuah resepsi pernikahan di Jakarta. Namun tidak ada pembahasan soal politik baik antara keduanya maupun pasca Jokowi tidak diakui lagi oleh Partai PDI Perjuangan. Pertemuan Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi dalam sebuah acara pernikahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta pada Sabtu sore. Dalam sebuah video singkat, Ridwan Kamil terlihat mendampingi Jokowi saat hendak meninggalkan lokasi acara. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi yang turut hadir menyangkal adanya obrolan politik dalam pertemuan singkat Jokowi dan Ridwan Kamil. Namun pasca tidak diakuinya Jokowi oleh PDI Perjuangan, banyak partai yang siap menampung Jokowi. Ya, nggak ada politik. Soal silaturahmi. Pak Jokowi yang dilepas sama PDIP itu gimana? Kalau kan banyak yang nampung. Ah itu Pak. Kemana? Semua. Kemana Mas Muni? Apa? Kemana satunya? Kemana sih ya Mas? Kemarin kan Golkar udah bilang Siap menampung Pak Jokowi, semua partai. Projo terutama. Terutama Projo, kalau jadi partai. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih Aulina dan juga pemirsa. Memasuki bulan Desember, hewan peliharaan atau anabul bisa kita dandani dengan baju-baju lucu bernuansa Natal. Ya pemirsa dan juga Enjan ya, tidak hanya berbelanja berbagai baju dan aksesoris, para pecinta anabul atau anak bulu juga dapat mengikuti berbagai kompetensi. Dan bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari tempat yang seru untuk dikunjungi, di bulan Desember ini Anda dapat mencoba datang ke PIK 2 Tangerang. Adapun nuansa Natal di sini sudah kembali bergema. Anda dapat berfoto-foto bersama keluarga maupun teman-teman Anda, sekaligus berbelanja berbagai dekorasi Natal bersama hewan peliharaan Anda. Anda dapat mengunjungi Santa Paus di PIK 2 Tangerang. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya. Mengawali bulan Desember, nuansa kemeriahan Natal menjadi momen yang dirindukan. Sebuah pusat perbelanjaan di kawasan PIK 2 Tangerang, Banten mengemas keliling mal dengan pernak-pernik Natal yang memanjakan mata. Tak heran, pengunjung menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih dan hewan peliharaan kesayangan.
Di sini para anabul bisa bermain di sekitar mal bersama sang pemilik dan anabul lain seolah turut merasakan kemeriahan menjelang Natal. Semakin memanjakan para anabul atau anak bulu, pengunjung bisa mendandani hewan kesayangan dengan beragam kostum menggemaskan dan mainan-mainan favorit. Mulai dari kostum bernuansa merah dan hijau, aksesoris lonceng hingga kostum Santa Claus. Hingga menggemaskan sang anabul pun semakin terpampang saat mengikuti kompetisi hewan. Kalau tadi lihat snack, abis itu baju sih buat anabul. Jadi kita datang lihat-lihat sih buat beli baju, abis itu aksesoris buat Natal. Jadi ntar mau dibawa photoshoot sama buat jalan-jalan ke kafe. Iya. Biasa kita kalau ada hari raya gitu, Imlek, Christmas, kita suka beliin dress buat mereka gitu. Beragam hewan-hewan peliharaan bisa dijumpai seperti kucing, ular, kelinci, sugar glider, dan kura-kura. Perpaduan event Santa Paus dan kemeriahan menyambut Natal semakin mempererat hubungan tidak hanya antara sesama manusia, namun juga dengan anabul tercinta. Dari Tangerang, Banten, Elsa Keshi, Dendi Bernadi, Iriansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel nih ya, mendekati akhir tahun mungkin ada rencana mau menikmati pesona alam Indonesia nih. Karena banyak banget wisata di Indonesia yang bisa dikunjungi. Aduh betul banget, banyak ada Jogja, ada Bali, ada Aceh, macam-macam ya. Dan tentunya ini ada salah satu yang menarik, tempat wisata yang wajib dikunjungi jika Anda mungkin berkunjung ke Jogja. Nih ada sebuah pedesaan dilengkapi dengan wisata edukasi serta secret river deck. Bagaimana keseruannya dan keindahannya? Berikut informasi untuk Anda. Wisata yang membawa nuansa pedesaan di Kelurahan Pendoharjo, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini membuat penasaran pengunjungnya. Di sini, pengunjung bisa merasakan sensasi naik gerobak sapi. Di sini juga tersedia taman bunga. Anak-anak pun dijamin tak akan bosan karena terdapat kebun binatang mini yang berisi beragam hewan seperti burung, iguana, marmut, kura-kura, dan kelinci yang bisa diajak berinteraksi langsung. Anak-anak bisa menaiki kuda poni untuk berkeliling di sekeliling kawasan wisata. Semuanya menarik. Iya. Di antaranya ada apa tuh di sini, Mbak? Ini cocok banget buat anak-anak gitu ya, soalnya banyak hewan-hewannya kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga gitu. Jadi di situ yang paling menarik sih buat kita. Kita ke family edu trip sih. Jadi bisa untuk satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Di sini juga terdapat Secret River Deck, di mana pengunjung dapat bersantai sambil menikmati gemericik air sungai. Selain bisa berwisata, para wisatawan juga bisa menikmati sajian makanan khas Tempo Dulu. Bila ingin menikmati wisata OBLX Village ini, sebagai pengunjung dikenakan tiket Rp25.000. Sementara untuk naik gerobak sapi, wisatawan dikenakan tiket Rp75.000 per orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.